Kamu mungkin sudah mendengar tentang Rusia ribuan kali. Tapi seberapa banyak yang benar-benar kamu ketahui? Desa-desa misterius bertahan di kaki raksasa batu yang menjulang. Dan setiap agama meninggalkan jejaknya, terpahat di batu, dimahkotai dengan emas yang berkilau. Mari kita jelajahi sisi yang tak pernah ditampilkan oleh berita. Dan manusia membangun kota dari es. Inilah Rusia dalam bentuknya yang paling liar dan paling murni. Semenanjung Kamchatka, tempat cincin api Pasifik bertemu dengan es Siberia. Tempat di mana bumi seakan tak pernah benar-benar memutuskan untuk tenang. "29 gunung berapi menghembuskan asap ke udara Arktik. Pada beberapa pagi, kamu bisa melihat hingga 5 letusan dari satu titik pandang. Gunung Kruchevskaya Sopka menjulang hampir 5.000 meter, lebih tinggi dari apapun di pegunungan Alpen, dan tidak pernah benar-benar diam selama 6.000 tahun terakhir. Tanah di sini tak pernah selesai terbentuk. Kawah bisa terbuka dalam semalam. Lava mengalir seperti banjir yang lambat. Abu mengubah warna tundra menjadi hitam dan abu-abu. Inilah geologi yang masih terus bergerak. Lava Tolbakik menyala oranye di atas hamparan salju. Gunung Mutnovsky menghembuskan uap belerang dari danau kawah yang seharusnya membeku, namun tetap cair. Gunung Karimsky membara pelan, seperti yang telah dilakukannya selama puluhan tahun. Di bawahnya, di lembah geyser, air mendidih menyembur menembus lapisan tanah beku. Hanya Yellowstone yang mampu menandingi konsentrasi panas bumi seperti ini. Gunung lumpur menggelembung di samping ventilasi uap. Kolam abu-abu yang memuntahkan isi bumi, naik turun seperti napas planet itu sendiri. Selama puluhan tahun, bahkan warga Rusia membutuhkan izin khusus untuk masuk ke wilayah ini. Rahasia perang dingin seakan mengunci alam di balik batas tak terlihat. Teluk Avacha membelah garis pantai, sebuah amfiteater vulkanik yang menghadap Samudra Pasifik. Pilar-pilar batu menjulang dari laut seperti penjaga, dipahat oleh letusan yang tak pernah berhenti.
Setiap musim gugur, salmon kembali ke perairan ini. Jutaan ikan berenang melawan arus, menembus jeram dan perairan dangkal. Dan di tepi sungai, menunggu sekitar 20.000 beruang coklat. Populasi terpadat di bumi. Di banyak wilayah, jumlah beruang bahkan melebihi manusia. Seekor induk berdiri di arus bersama anak-anaknya. Hampir 400 kg kesabaran. Mengamati, menunggu. Sekali tebasan, sarapan pun terjepit di antara batu. Anak-anaknya memperhatikan. Tak lama lagi, mereka harus menangkap ikan sendiri. Seekor jantan besar muncul di hulu. Sang induk segera menggiring anak-anaknya menjauh. Lebih baik membiarkannya berburu sendiri. Namun tidak semua beruang sebijak itu. Dua pejantan berdiri saling berhadapan di tengah arus. Raungan menggema, gigi terbuka. Sungai dipenuhi ikan, tapi ini bukan soal makanan. Ini soal dominasi. Pertarungan berlangsung singkat. Hasilnya sudah bisa ditebak. Keduanya tetap pergi membawa salmon. Pertarungan itu hanyalah pertunjukan kekuasaan. Menjelang Oktober, tubuh beruang telah penuh lemak. Setengah dari berat badan mereka bertambah hanya dalam beberapa minggu. Di teluk, singa laut berbaring di atas batu vulkanik. Puluhan jumlahnya, menggonggong, berjemur, tanpa rasa khawatir. Hari ini, mereka aman. Orka yang melintas di kejauhan telah memilih mangsa lain. Seekor lumba-lumba kecil, sendirian, sudah kelelahan. Mereka tidak langsing menyerang. Mereka mengitari, bermain. Satu kibasan ekor melontarkannya ke udara. Serangan berikutnya membuat tubuhnya terpental seperti boneka. Di sini, di ujung benua, setiap predator telah menyempurnakan cara berburu mereka. Saat kita bergerak ke pedalaman, memasuki hutan luas, muncul pemburu lain. Garis-garis oranye dan hitam menyelinap di antara salju. Harimau Siberia, kucing terbesar di bumi. Lebih dari 300 kg otot yang mampu melesat di hutan seperti peluru. Seekor babi hutan tak akan bertahan beberapa detik. Pada tahun 1940-an, hanya tersisa sekitar 40 ekor. Kini, mungkin 600 masih berkeliaran. Masing-masing menguasai wilayah seluas sebuah kota. Hidup sendiri. Predator puncak.
Spesies yang berhasil ditarik kembali dari ambang kepunahan. Dan di tempat hutan bertemu laut, sebuah kota muncul dari kabut. Vladivostok, jendela Rusia menuju Samudra Pasifik. Sebuah teluk yang bentuknya menyerupai Istanbul, namun ambisinya dibentuk oleh Moskow. Ruski Bridge membentang sejauh 3 km melintasi selat. Jembatan ini merupakan jembatan cable stay terpanjang di dunia. Sebuah pernyataan rekayasa teknik bahwa Rusia menjangkau Pasifik dan bertekad untuk tetap bertahan di sana. Di pintu masuk pelabuhan, Tokarevsky Lighthouse berdiri tegak. Mercusuar ini masih memandu kapal-kapal melalui salah satu jalur perairan paling strategis di dunia. Kapal selam nuklir muncul ke permukaan dalam formasi teratur. Kapal pembawa rudal balistik tetap berada di bawah permukaan, tak terlihat. Latihan artileri menggema di seluruh teluk pada hari-hari pelatihan. Sebuah sistem militer yang seakan tidak pernah berhenti bersiap. Namun ketika musim dingin tiba di Vladivostok, segalanya berubah. Teluk membeku, pelabuhan terkunci oleh lapisan es. Saat itulah kapal pemecah es mulai beroperasi. Haluan besar dirancang khusus untuk menghancurkan es. Kapal-kapal tersebut bergerak maju, naik ke atas permukaan es, lalu memecahkannya dengan beratnya berulang kali. Membentuk jalur agar armada tetap dapat bergerak. Bahkan pada bulan-bulan terdingin, perairan ini tetap terbuka. Armada Pasifik beroperasi sepanjang tahun. Paus beluga terkadang mengikuti kapal-kapal yang memasuki teluk, tertarik oleh mesin-mesin tersebut tanpa terganggu oleh kehadiran kapal selam maupun kapal perang yang berbagi wilayah perairan yang sama. Rusia membangun Vladivostok sebagai gerbangnya ke Pasifik, sebuah jawaban terhadap kota San Francisco. Di dekatnya, sebuah kereta tambang melintas membelah danau-danau garam berwarna merah muda. Logam gelapnya kontras dengan air yang bernuansa pastel. Kandungan mineral mewarnai segala sesuatu, batuan, burung, hingga sepatu. Bahkan udara pun terasa asin dan beraroma logam. Katun River mengalir berwarna pirus di tengah lanskap tersebut, begitu biru hingga tampak tidak nyata. Patmos Island terletak di tengah sungai, terhubung oleh jembatan gantung yang bergoyang. Para biarawan Ortodoks memilih tempat ini sebagai lokasi mereka. Bahkan,
Para rohaniwan pun menghargai keindahan lokasi yang dramatis. Di Denisova Cave, sebuah tulang tunggal mengungkap keberadaan jenis manusia baru, yakni Denisovan, yang pernah hidup di wilayah ini dan jejaknya masih tersimpan dalam DNA manusia modern. Inilah batasnya, tempat di mana padang stepa akhirnya berakhir dan Siberia dimulai, bukan secara tegas, melainkan melalui pertemuan kacau dari segala hal yang telah ada sebelumnya. Lake Baikal membentang hingga ke Cakrawala, menyerupai lautan di tengah daratan. Danau ini menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, lebih tua daripada sebagian besar pegunungan, serta lebih dalam dibandingkan danau manapun di bumi. Kedalamannya mencapai sekitar 1.600 meter, hingga ke dasar yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Di Olkhon Island, Shaman Rock menjulang dari perairan yang telah dianggap suci oleh masyarakat Buryat selama ribuan tahun. Tempat ini termasuk salah satu dari 9 situs suci di Asia. Pita-pita doa berwarna-warni berkibar di setiap pohon, kontras dengan salju dan batu. Para dukun percaya bahwa danau ini memiliki jiwa. Di bawah permukaan, anjing laut Baikal berburu, satu-satunya spesies anjing laut air tawar di dunia. Bagaimana mereka dapat mencapai danau ini, yang berjarak sekitar 3.000 km dari lautan, masih menjadi misteri. Ketika musim dingin tiba, danau membeku sepenuhnya. Lapisan esnya begitu jernih, hingga seseorang dapat melihat menembus hingga 1 meter ke dalamnya.
Gelembung metana membeku di tengah perjalanan naik ke permukaan, membentuk gugusan bola putih yang menyerupai galaksi dalam kristal. Retakan es menangkap cahaya matahari, memantulkannya dalam warna biru kehijauan seperti kaca patri alami. Danau beku ini juga menjadi arena aktivitas. Para pemain seluncur es meluncur di atas permukaan yang tampak seperti kaca, membentang tanpa putus hingga kilometer jauhnya. Pemain ski lintas alam membuat jalur panjang menuju Cakrawala, menjadikan danau ini sebagai arena latihan terbesar di dunia. Sebagian orang bahkan membawa kendaraan, mobil dan truk melintasi jalan es yang hanya ada selama 3 bulan dalam setahun. Melintas di atas hamparan beku tersebut, hovercraft bergerak tanpa hambatan. Setengah terbang, setengah meluncur. Tidak terpengaruh apakah es setebal 1 meter atau hanya 1 sentimeter. Di ujung segalanya, terbentang Chukotka. Disinilah daratan mulai menghilang. Desa-desa tersebar di tundra, seolah hanya sisa pemikiran yang tertinggal. Lebih banyak rusa kutub daripada manusia. Lebih banyak es daripada keduanya. Disinilah daratan berakhir. Hanya 85 km air. Dan setelahnya, Amerika. Cukup dekat untuk terlihat, namun tetap terpisah oleh dunia yang berbeda. Volga River yang membawa jiwa Rusia mengalir ke arah selatan. Sungai ini menuntun kita menuju kawasan perbatasan di mana Eropa memudar dan Asia mulai hadir. Volga tidak sekedar mengalir melalui Rusia. Justru Rusia yang mengalir melalui Volga. Sebagai sungai teranjang di Eropa, dengan panjang sekitar 3.500 km, ia merupakan arus sejarah yang terus bergerak. Pada masa lampau, bangsa Viking pernah berlayar menyusuri perairan ini menuju Persia. Pada masa Perang Dunia II, Joseph Stalin memindahkan seluruh pabrik ke wilayah ini sebagai bagian dari strategi perang. Kini, para penyelam bebas menyelusup ke bawah permukaan airnya yang jernih bak kaca. Sinar biru menembus celah-celah gua batu kapur yang tampak mustahil untuk ada. Sungai ini telah memberi kehidupan bagi Rusia di tengah kelaparan dan peperangan, serta mengantarkan mereka yang telah tiada menuju Caspian Sea. Krasnoyarsk Dam menahan aliran Yenisei River dengan sekitar 10 juta ton beton. Di dalamnya, turbin sebesar bangunan berputar tanpa henti, mengubah arus sungai menjadi energi listrik.
cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah di sekitarnya. Waduk yang terbentuk membentang begitu luas hingga menciptakan sistem cuacanya sendiri. Dibangun selama 16 musim dingin Siberia yang keras, bendungan ini bukan hanya pencapaian rekayasa teknik, tetapi juga monumen bagi ketahanan manusia.